Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita akan membahas yaitu namanya fitur Get Brief yang ada di Fiverr. Jadi ini adalah halaman gig saya. Nah, fitur Get Brief ini ada karena saya juga baru cek, ini ternyata ada di atas pojok kanan atas ya, di bagian ini kita di My Business ke bagian kolom gig nanti ada kelihatan di sini. Nah, ini kita harus kalau misalnya kita arahkan ke sini, ini ada tulisannya teman-teman. Nah, tetapkan hargamu sehingga cocok dengan hasil pencarian dari buyer gitu loh teman-teman. Nah, fitur ini adalah salah satu tindak lanjut dari di mana seperti teman-teman ketahui buyer regression-nya kan dihilangkan tuh kalau misalnya kita sudah level 1 ataupun ke atasnya. Nah, salah satu solusinya yaitu fitur ini ditawarkan oleh Fiverr. Jadi di sini kita harus menetapkan rate kita berapa. Nah, sebenarnya fitur ini digunakan untuk kita menetapkan berapa sih harga mula dari gig kita supaya gig kita itu mudah ditemukan oleh klien, teman-teman. Jadi contoh ringkasnya sebenarnya fitur ini diperuntukkan untuk buyer ya, teman. Ya, jadi dari sisi kita tuh kita menetapkan harganya. Nah, nanti kalau misalnya buyernya mencari cocok kategorinya, cocok harganya, nanti dia akan masuk ke gig kita ya, kayak gitulah kira-kira cara kerjanya. Nah, saya akan coba jelaskan ini lebih lengkap ke detailnya ke Fiverr Help-nya ini. Jadi Get Match. Nah, cara menggunakan fitur Get Match ini jadi seperti ini kira-kira, yaitu ketika klien sedang mencari freelancer untuk kerjaannya, hasil pencariannya akan diarahkan kepada freelancer yang cocok, teman-teman. Nah, jika hasil pencarian tersebut cocok dengan gig kita, maka gig kita akan ditampilkan di pencarian klien. Jadi sangat penting kita untuk menetapkan tarif jasa kita ini dengan menggunakan fitur Get Brief ini. Jadi yang ini, teman-teman, maksudnya itu yang ini Get Brief-nya. Kemudian jadi ini fitur ini adalah memang dikhususkan untuk buyer atau pembeli, teman-teman. Jadi apa yang akan terjadi misalnya kita misalnya ini dari sisi buyer ya, teman-teman. Jadi kita dari sisi buyer kita sudah misalnya membuat perincian misalnya post request, kemudian nah nanti di sini dibagi dua, ada yang namanya general, kemudian ada yang namanya industri di sini. Nah, silakan diisi semua aja di sini, cocokkan yang kalau kita sebagai buyer. Setelah itu nanti kita diarahkan untuk isikan budgetnya. Nah, budget kemudian sama tanggal penyelesaiannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti pencariannya cocok dengan misalnya kategori kita desain, taruhlah translate lah biar gampang, translate dari Inggris ke Indonesia. Nah, nanti dan budgetnya ditetapkan $5 dan dia butuh selesai dalam waktu misalnya 2 hari. Nah, nanti sistem algoritma Fiverr ini akan mencarikan freelancer apa saja yang cocok dengan kriteria yang diset oleh buyer kita. Nah, dari pencarian tersebut algoritma Fiverr itu akan mengarahkan kepada freelancer yang cocok untuk menyelesaikan job ini. Nah, tadi kalau kita udah set $5, maka ketika mereka menetapkan $5 dan menyelesaikan dalam waktu 2 hari, dan kita juga memang mengeset dalam gig kita misalnya selesai dalam waktu 2 hari, kemungkinan besar gig kita akan ditampilkan di halaman pencarian di buyer ya, teman-teman. Nah, nanti pasti kita akan dapatkan notifikasi dihubungi oleh pembeli yang ada di Fiverr. Jadi kita bisa cek melalui Fiverr aplikasi ataupun notifikasi yang ada di email ya, teman-teman. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau misalnya ini bukan buyer request ya, teman, jadi beda, bukan buyer request. Jadi justru istilahnya ini yang mencari itu bukan kita ngebid proyek yang ada di buyer request, tapi justru dari sisi buyer yang mencari kita, yang mencocokkan dengan biayanya, kemudian mencocokkan dengan berapa lama penyelesaian proyek tersebut, kayak gitulah kira-kira. Dan tidak semua freelancer ini akan mendapatkan fitur ini. Nah, seperti saya tekankan, fitur ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tertentu saja. Nah, saya bisa dapat fitur ini karena kebetulan mungkin karena saya naik ke level 1, teman-teman. Dan ini untuk mendapatkan ini hanya Fiverr yang bisa menentukan apakah kita bisa dapat atau enggak, teman-teman. Jadi sangat penting menentukan harga di sini dengan benar. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kita set di $20 misalnya untuk desain logo, kemudian penyelesaian dalam satu hari gitu selesai. Nah, ternyata klien ini mencari yang namanya logo
hanya $5 dan selesai dalam waktu 1 hari. Itu kan karena kita set $20 ya, berarti nggak masuk kita dari 5, karena klien cari yang lebih murah ya, kayak gitulah sebaliknya. Makanya kita di sini harus menentukan berapa sih bayaran yang ingin kita inginkan. Jadi sangat penting sekali misalnya kita men-setting ini dengan benar. Jadi mau berapa kita menetapkan harga. Kalau harganya yang dicari klien itu lebih besar daripada $5, misalnya $20 ya, otomatis hasil pencarian dari gig kita ini nggak akan ditampilkan di tempat pencariannya, dibayar ya, gitulah ininya simulasinya. Nah, ini ada pertanyaan berbagai yang berhubungan dengan Fiverr Brief. Nanti lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya teman-teman bingung apa ini penjelasannya, nanti teman-teman bisa juga ya di translate aja lah, di copy kemudian translate. Tapi saya akan coba bantu sedikit bagaimana saya mendapatkan manfaat dari ya getting match with seller. Algoritma di Fiverr ini akan secara cepat dan menentukan berdasarkan pengalaman dari sellernya dan sesuai dengan proyek yang dibutuhkannya. Ya seperti saya bilang tadi, otomatis yang lebih banyak reviewnya, kemudian lebih banyak jam terbangnya. Misalnya dia adalah seorang logo, ya otomatis yang paling banyak pengalaman terjadi ditampilkan di halaman satunya, di paling atas ya, gitulah. Sama kayak di Google lah, situs yang paling banyak dikunjungi, banyak diklik kan otomatis bisa masuk halaman 1, page rank ya. Logikanya kayak gitulah. Tapi ini dari sisi mungkin dari sisi jumlah proyek yang dia diselesaikan, jumlah banyaknya jam terbangnya itu juga menentukan tadi di sini dibilang. Jadi dengan adanya fitur ini kata dia, kita akan lebih berfokus pada memaksimalkan yang namanya gig kita. Jadi kita nggak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk nge-build proyek ini bayar gas. Kayak gitulah manfaat dari fitur Get Brief ini. Kemudian kedua, ada perbedaan nih seperti dibilang antara bayar gas dan getting match dengan freelancer. Jadi bayar gas itu kita memungkinkan kita untuk berburu proyek ya, misalnya untuk mengirimkan proposal di Fiverr. Sedangkan getting match ini ya kita hanya cuman perlu set di gig kita ya, seperti saya bilang tadi ya, mulai dari harganya tadi, kemudian berapa lama penyelesaian, ini disetting dari sini ya teman. Untuk penyelesaian edit kategori ya kita sesuaikan dengan berapa lama kita ingin menyelesaikan ini. Misalnya yang ini mungkin 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, itu disesuaikan di gig masing-masing untuk delivery day-nya itu. Dan yang lain-lain sebagainya. Jadi nanti sempatkan waktu, nanti link untuk seputar Fiverr Brief ini saya akan berikan juga di deskripsi maupun di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang Fiverr Brief ini, nanti silakan berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan juga teman-teman bisa juga memberikan pendapatnya di kolom komentar. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya. Dadah.